Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mana yang akan dibantu? Itu sudah tegas kemarin disampaikan Gus Halim misalnya. Ya pasti golongan yang paling bawah. Makanya dalam hal pendampingan kalau ada apa-apa entah itu ada pendanaan baru atau justru ada hal-hal yang sifatnya negatif yang diperhatikan dari level PLD dulu, baru kemudian ke PD, baru kemudian ke TA kabupaten dan seterusnya. Jadi masyarakat itu selalu dilihat memang ada pelapisan. Dan jangan lupa yang kita sedang berada di sini, baik itu perangkat desa, kepala desa apalagi, kemudian tenaga pendamping profesional, kita tidak pernah pada posisi lapisan bawah. Jadi bagaimanapun kita kalau bukan lapisan menengah itu ya elit di atas. Makanya tapi dalam hal paradigma solidaritas sosial ini itu kita punya solidaritas, punya rasa untuk bersolider kepada lapisan yang paling bawah. Apa yang paling menunjukkan dari perjalanan 2 tahun terakhir ini yang menunjukkan bahwa Gus Halim itu membawa kita pada jenis cara pandang seperti ini. Pada waktu di Jombang ketika ada penyerahan sertifikat utama yang pertama kepada desa, 2 desa yang melakukan musyawarah desa khusus untuk penetapan SDGs desa, itu disampaikan bahwa ya seperti ini musyawarah desa yang benar, yaitu ada perangkat desa, ada pedagang, pengusaha, bahkan sampai ke lapisan yang bawah yang sudah miskin, kemudian jompo, waktu itu ada yang buta, kemudian perempuan lagi sendirian di rumah gitu. Nah, karena sudut pandang yang lain itu akan melihat misalnya harusnya ada musyawarah desa khusus perempuan, harusnya ada musyawarah desa khusus untuk golongan miskin, harusnya ada musyawarah desa yang khusus. Nah, sudut pandang solidaritas sosial justru membuat seluruh pihak itu muncul jadi satu. Kenapa bisa begitu? Tadi kita lihat bahwa salah satu konsekuensi manajerial dari pembangunan wilayah itu adalah jaringan sosial. Memang harus saling berkoordinasi, harus saling berdialog. Makanya justru semua pihak itu berdialog dalam satu forum. Makanya jenis musyawarah desanya yang dikembangkan pada saat ini adalah semua pihak menjadi satu forum. Kalau kita lihat PTO, petunjuk teknis operasional antara program IDT ya, dengan program misalnya PNPM, itu akan beda itu. Karena di dalam PNPM misalnya kepala desa, perangkat desa tidak boleh ikut campur dalam musyawarah desa. Di dalam IDT justru harus berdialog antar lapisan. Karena memang IDT lebih dekat dengan cara pandang seperti ini. Dan kemudian bagaimana cara memberdayakan? Yang bisa disadari itu selalu ada dua strategi utama untuk pemberdayaan, yaitu berbasis kelompok, dan yang kedua percaya bahwa cara memberdayakan yang paling tepat itu adalah dengan meningkatkan potensi atau kapasitas. Halo Gus. Jadi memang caranya begitu. Karena maka orang bisa berkembang sendiri, berinovasi. Halo? Ya, sempat suaranya hilang. Ayat juga ini. Ya, jadi ada konsekuensi bahwa memang caranya, paradigmanya itu adalah pengembangan pemanfaatan potensi. Dan mengapa harus kelompok? Karena kelompok itu adalah dinamikanya, hubungan interaksi antar manusianya itu sangat tinggi di dalam kelompok. Kalau digunakan secara baik, maka lebih cepat orang belajar ketika membuat
dalam bentuk kelompok. Maka itulah sebabnya pada waktu IDT itu ada kelompok-kelompok yang waktu itu disebut kelompok swadaya masyarakat KSM, tapi kemudian akhirnya kebijakan menyingkatnya menjadi Pokmas yang kemudian kita kenal sampai sekarang. Termasuk di dalamnya itu UPK saat ini yang kemudian basisnya adalah Pokmas. Dan itu semuanya untuk peningkatan potensi. Jadi inilah sebabnya misalnya kemudian di dalam yang sering kami sampaikan di dalam Permen Desa nomor 19 tahun 2020 itu selalu ada peningkatan potensi, selalu ada peningkatan kapasitas. Dan itulah sebabnya misalnya tenaga pendamping profesional kalau di Kementerian Desa itu kemudian dialihkan pengelolaannya di Badan untuk Peningkatan Kapasitas SDM. Jadi ini di pasal 10 ini tambahan dari dan pengubahan dari Permen Desa pendampingan tahun sebelumnya. Itu kalau kita lihat di sini itu di pendamping lokal desa itu sudah pasti ada peningkatan kapasitas sendiri. Kemudian waktu itu ada Pak Dito yang sekarang menjadi staf ahli dalam bentuk komunitas pembelajar. Jadi sudut pandangnya selalu dua itu, peningkatan kapasitas dan kemudian di dalam kelompok. Jadi makanya kemudian munculnya adalah selalu di semua tenaga pendamping ini yang memang diminta oleh Gus Halim selalu peningkatan kapasitas. Dan bagaimana meningkatkan kapasitas untuk level yang berbeda? Kita ingat tadi bahwa paradigma solidaritas sosial memastikan ada lapisan. Bahkan dalam pendamping desa pun ada lapisan, baik itu pusat, pemerintah, provinsi sampai desa. Tapi proses di dalam hubungan antar lapisan itu, tidak bersifat supervisi, ya, terutama seperti itu, tapi bersifat mentoring. Makanya di dalam peraturan Menteri Desa tentang pendampingan itu ketika ada hubungan antar lapisan maka mentoring. Sebetulnya ini cara yang lebih soft, lebih bisa menunjukkan, lebih bersifat jaringan untuk melihat hubungan antar pihak lapisan atas dan lapisan bawah. Di kabupaten kota pasti ada kata mentoring karena dia ada level di bawahnya. Kenapa di PLD tidak ada mentoring? Ya kalau mau mentoring berarti ke KPMD, kader pemberdayaan masyarakat di desa. Nah kalau untuk dari sisi pendampingan maka mulai PD pasti ada mentoring sampai kemudian ke pusat. Tapi di dalamnya pasti selalu ada peningkatan kapasitas mandiri yang kemudian di situ bisa melalui kelompok pembelajar. Nah, salah satu jenis kelompok tentu saja berbentuk seperti WA group dan sebagainya. Jadi ini adalah konsekuensi logis ketika kita memang mengubah proses pendampingan itu sebagai proses pendampingan berbasis wilayah seperti itu. Dan itu yang perlu segera disadari sehingga ke depan menjadi lebih mudah untuk bergerak. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang sering dikutip Jim Ivey misalnya, itu melihat beberapa hal seperti ini. Ini memang menarik ini cara pandang seperti ini karena sangat mudah untuk memberikan penjelasan, untuk bisa melihat apa yang beda, apa yang sama dengan kita. Jadi pemberdayaan itu tidak tunggal. Pemberdayaan itu sudah mulai terpisah sudut-sudut pandangnya. Misalnya yang pertama yang pluralis, yang kita kenal kemarin sebagai holistik, itu jelas bahwa masyarakat itu dipandang sebagai warga dan kelompok yang saling bersaing. Sehingga cara kita memberdayakan itu adalah bagaimana bisa menguatkan masyarakat supaya mampu bersaing dengan yang lain. Contoh yang paling mudah tentu saja bisa kita lihat dari pemberdayaan versi PPK sampai ke PNPR.
bagaimana ada persaingan proposal, bagaimana para pendamping desa pada saat itu berusaha meningkatkan kemampuan desa untuk bisa bersaing dengan proposal dari desa-desa lain dan sebagainya. Sampai kemudian ada desa yang bisa memenangkan sampai 3 kali berturut-turut persaingan proposal. Kemudian karena muncul seperti kemarin kita diskusikan, konsekuensi dari persaingan itu yang menang hanya satu. Maka kemudian menjadi ada peningkatan ketimpangan gitu antar desa, sehingga kemudian muncullah kebijakan desa yang sudah menang 3 kali berturut-turut tidak ikut pada tahun berikutnya. Jadi tapi memang itu adalah konsekuensi logis ketika sudut pandangnya holistik. Sudut pandangnya bahwa yang penting itu adalah memenangkan persaingan, sehingga memberdayakan ya mengajak desa supaya bisa menang. Kemudian yang kita itu di bagian yang paling bawah, bahwa masyarakat itu masyarakat yang sudah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan sendiri melalui bahasanya sendiri, yang kemarin kita sebut bahwa kristalisasi pengetahuan desa itu dalam berbagai pepatah. Maka cara untuk supaya masyarakat bisa semakin berdaya itu adalah menguatkan pengetahuan atau wacana ya, diskursus pengetahuan dari masyarakat. Makanya model pendampingannya itu pasti modelnya seperti pendidikan. Modelnya pasti peningkatan kapasitas, peningkatan potensi. Jadi logis kalau kemudian sekarang itu yang diarahkan baik desa maupun pendamping itu memang meningkatkan kapasitas, karena memang cara kita memandangnya itu pemberdayaan memang seperti ini saat ini ya. Jadi meningkatkan kapasitas penting. Gus Halim sudah berkali-kali menyampaikan dana desa pada pokoknya dipakai untuk 2 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM. Mengapa selalu ada peningkatan kapasitas SDM? Yaitu konsekuensi tadi berurut. Jadi melihat desa sebagai wilayah, kemudian model pemberdayaannya menjadi harus desanya harus semakin mandiri, semakin bisa berinovasi kalau punya pengetahuan yang bisa diolah sendiri gitu. Maka kemudian caranya adalah meningkatkan kapasitas. Dan kemudian berikutnya adalah meningkatkan kekuatan jaringan. Nah, ini. Jadi jaringan itu di sini ada yang orange di tengah itu. Itulah yang realnya berkuasa di lapangan. Jadi orang yang punya jaringan lebih banyak itu dia lebih berkuasa, meskipun dia belum tentu secara jabatan ada di lapisan atas, tapi kalau dia punya banyak jaringan maka dia lebih berkuasa. Itulah kemudian yang membuat strategi untuk menguatkan pendamping, untuk menguatkan kepala desa, untuk menguatkan perangkat desa, menguatkan kelompok masyarakat, itu mengajak supaya bisa berjejaring. Istilah yang mudah itu, tapi dipraktekkan di lapangan adalah mengajak kerjasama berbagai pihak. Nah, kerjasama itu bukan sesuatu yang mudah bagi beberapa pihak, karena itu artinya kita harus percaya kepada pihak lain. Jadi pas kita bertemu, dan salah satu tantangannya adalah kalau dengan orang yang masih asing, pihak yang masih asing, yang belum pernah ketemu. Nah, jaringan itu tentu saja membutuhkan keterampilan untuk luwes, keterampilan untuk berkomunikasi. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itulah yang perlu dilatihkan kepada pendamping, kepada perangkat desa, kepada kepala desa, kemudian menghubungkan seperti itu. Salah satu yang disampaikan berulang kali, kenapa BUMDes misalnya perlu punya badan hukum dan kemudian pun punya nomor register badan hukum, adalah untuk mempermudah jaringan kerjasama secara formal dengan unit bisnis yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang oranye ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 jaringan kerjasama. Yang ungu ini punya 1, 2, 3, 4, punya 4. Yang abu-abu hanya punya 1. Ini yang jingga ini ya. Ini yang biru, ungu biru, ini yang ungu jingga ini
ini punya 3. Jadi kalau seseorang ya, pendamping kepala desa, perangkat desa punya hubungan dengan banyak pihak, dia realnya itu akan sebetulnya realnya lebih berkuasa. Tentu saja cara berkuasanya dengan kerjasama itu tidak terus mentang-mentang gitu, nyuruh-nyuruh atau melarang sebaliknya gitu, tapi pasti bentuknya komunikasi, bentuknya pasti dialog. Jadi itu konsekuensinya. Makanya oleh Gus Halim disebut hubungan antar lapisannya itu sebagai konsekuensi dari jaringan adalah mentoring. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang desa itu praktis bentuknya adalah juga jaringan. Jadi memang ini keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh berbagai pihak yang saat ini sedang aktif untuk masuk ke desa. Nah, apa konsekuensi berikutnya dari kebijakan itu? Antara lain adalah bahwa ketika di dalam kode etik ini artinya kan panduan umum. Jadi kalau kita ingin melihat paradigma, ingin melihat sudut pandang, itu paling mudah adalah melihat kode etiknya. Jadi melihat paradigma sebagai konsep yang paling umum itu kalau di dalam kebijakan akan muncul sebagai kode etik. Nah, ada sub-sub di dalam etika itu, dan ada sub yang menarik yang kita bicarakan di sini adalah etika hubungan. Ini jaringan ini. Jadi kita lihat dari awal pendekatan kewilayahan membutuhkan koordinasi. Koordinasi itu konsekuensinya adalah kebutuhan untuk kuat di dalam jaringan. Dan jaringan itu ketika di lapangan itu adalah interaksi dengan berbagai pihak. Dan di sini ada tiga pihak secara utama gitu. Yang pertama dengan pihak yang didampingi, Jadi ini etika, tapi ini yang perlu dipelajari dan dipraktekkan. Yang istilah Gus Koco beberapa kali rinciannya seperti butir-butir ya. Ini butir-butir etika pendamping. Sikap yang seperti apa, kemudian tindakan yang seperti apa, interaksi penuh komitmen, tanggung jawab. Ini kan sudah sikap gitu, sopan, sabar, tenang, seperti itu. Kemudian pendampingan dalam berbagai tahapan pembangunan desa, kemudian sifatnya selalu proaktif karena memang tidak bisa kalau tidak proaktif, kalau cuman diam-diam saja. Artinya itu sudut pandang yang memang berani berinteraksi, berani untuk membangun trust. Kemudian tidak, yang namanya jaringan memang tidak akan pernah, kalau tadi yang top down itu memang harus sama, tapi kalau jaringan itu ya bisa ada perbedaan. Masih ingat kita idiomnya itu seperti musik jazz yang seakan-akan berbeda tapi punya satu patokan yang sama, satu etika yang sama. Jadi memang ada berbagai perbedaan pendapat. Kemudian hubungan sesama TPP yang oleh Gus Halim itu disebut sebagai mentoring dan peningkatan kapasitas mandiri. Dan seperti biasa kalau jaringan itu pasti harus membangun trust, kerjasama, kemudian supaya tidak terlalu hanya melakukan pendekatan atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Kemarin misalnya waktu kita membicarakan tentang evaluasi kinerja dan penilaian kualitatif, itu berbagai WA yang kemudian masuk ke kementerian, ada kekhawatiran kalau itu menjadi ada kepentingan pribadi. Ya, etikanya itu tidak seperti itu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.